Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Lonceng besar itu megah, melepaskan energi yang kacau. Setiap kali bergetar, akan selalu ada riak waktu yang memanjang. Itu menyebarkan jutaan dan jutaan helai cahaya abadi, membungkus sosok tinggi dan kokoh. Individu ini dengan cepat tiba. Sosok lain berjuang bebas dari sungai besar waktu. Dia tiba dari hulu, sosoknya membawa niat bertarung tanpa akhir, serta kultivasi yang tak tertandingi. Ini tanpa diragukan lagi adalah ahli tingkat kaisar setengah abadi. Dan siapa Anda? Kaisar abu-abu berteriak. Namaku tanpa awal. Orang yang datang berteriak. Dia langsung mengambil tindakan, karena dia melihat Huang, sosok legendaris itu. Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memberikan bantuan. Tujuannya adalah tepatnya 3 orang yang datang dari masa depan, yang ingin menghentikan mereka. Sial. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Meskipun sungai besar waktu tepat di kejauhan, dia tetap tak kenal takut, tidak takut berkarat. Dia langsung mengambil tindakan, mengaktifkan kekuatan waktu untuk menyapu 3 individu pada saat yang bersamaan. Tanpa awal, 2 kata ini mengguncang seluruh realm sea, mengamuk melalui pegunungan dan sungai Immortal Domain. Pakar Immortal Domain selalu memperhatikan pertempuran besar di realm sea. Baru saja, hati mereka semua menjadi dingin. Huang sebenarnya harus menghadapi 7 kaisar setengah abadi sendirian, benar-benar disesalkan. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa memberinya bantuan, tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung bahu-membahu dengannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sementara itu sekarang, ahli lain akhirnya muncul. Dia tiba dengan sangat kuat, mengaduk-aduk gelombang lonceng dan mendeklarasikan namanya sendiri. Saat ini, para ahli Immortal Domain, bahkan jika mereka adalah pria baja, hidung mereka masih terasa sedikit sakit. Akhirnya ada orang lain yang datang yang bisa membantu Huang. Beberapa wanita muda segera menangis. Mereka merasa pengalaman Huang benar-benar terlalu pahit, dia membayar terlalu banyak dalam pertempuran ini. Bahkan saudara-saudaranya meninggal, putranya sendiri memilih untuk melakukan pengorbanan darah. Dia ditinggalkan sendirian di medan perang, apa yang harus dia hadapi sendirian terlalu hebat. Sekarang, akhirnya ada seorang pembantu yang bertarung di sisi Huang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa terguncang. Ada beberapa orang yang matanya penuh dengan air mata kegembiraan. Pertempuran ini sudah berlangsung lama, hati banyak orang didorong ke tenggorokan mereka. Mereka takut dan khawatir, takut Kaisar Surgawi Huang akan binasa, mati di laut alam. Orang-orang di sisi Huang semuanya mati. Jika dia sendiri juga mati, maka klan ini akan terlalu disesalkan. Sial. Tanpa awal mengaktifkan senjatanya, menghadap sesepuh penguasa pengukur surga itu. Lonceng besar bergemuruh, kekacauan utama meletus. Kekuatan waktu tidak ada bandingannya saat ia maju ke depan, menimbulkan kekacauan. Pada saat yang sama, dia menghadapi pria berambut perak yang memegang tombak besar itu. Dia ingin menghadapi lebih banyak lawan, meringankan beban si Hao. Ketika dia melihat Kaisar Surgawi Huang seusia ini dengan matanya sendiri, hati tanpa awal juga terguncang. Ketika dia melihat bagaimana orang ini melawan 7 kaisar setengah abadi sendirian, memikirkan bagaimana dia hidup di periode zaman tergelap ini, dia sangat tersentuh, hatinya bergerak dengan kuat. Tanpa awal, Anda tidak akan bisa menghentikan kami. Penguasa pengukur surga yang memegang tetua itu berteriak. Kalian semua bukan milik tempat ini, bahkan bukan milik zaman kita, melainkan berasal dari lorong kuno yang disegel itu. Lebih baik jika kamu kembali. Tanpa awal berteriak. Dengan teriakan ini, beberapa petunjuk terungkap. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata si Hao menjadi berkilauan, menatap mereka. Bahkan mata penatua pemberantasan dunia meledak dengan cemerlang. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, membuat beberapa asosiasi. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya terguncang, sedikit terkejut. Apakah masa depan ini menakutkan dan rumit?
Sepertinya ada asap dan api perang yang tidak mereka mengerti. Teman-teman Dao, jangan terganggu. Kita hanya perlu membunuh Huang dan kemudian semuanya akan terpecahkan, semuanya tidak akan menjadi apa-apa. Wanita dari masa depan itu berteriak. Pakaian pertempuran emasnya berkibar-kibar. Mereka merasakan ketakutan yang menahan diri. Saat menghadapi Si Hao, mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka. Mereka sudah menetapkan resolusi mereka untuk binasa di sini, tetapi ini dengan premis bahwa mereka dapat membunuh Si Hao. Namun, mereka belum menemukan kesempatan itu, jadi mereka masih menunggu. Mereka membutuhkan Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan lainnya untuk bertarung dalam pertempuran besar melawan Kaisar Surgawi Huang, dan kemudian mereka akan memberikan pukulan fatal pada saat yang paling penting, melenyapkan ahli klan manusia yang menakutkan ini. Membunuh. Penatua pemberantasan dunia tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia mengeluarkan raungan yang hebat, tidak lagi sebaik kelihatannya sebelumnya, tidak lagi menyebut beberapa tipe orang yang mirip dengan Si Hao. Auranya mengejutkan dunia dan menakutkan, melepaskan awan hitam yang bergelombang. Ini adalah kekuatan kegelapan paling dasar, bahkan membuat dasar laut dari realem Si meledak. Pada saat yang sama, bendungan menjadi tidak stabil. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Si Hao memasuki situasi berbahaya. 7 ahli hebat mengelilinginya, tujuan utama mereka untuk mengakhiri hidupnya. Sial. Tanpa bel awal berbunyi, langit dan bumi terbelah, kekuatan waktu menyebar, mengelilingi semua makhluk. Namun, dia sendiri juga batuk seteguk darah, karena yang dia hadapi bukanlah makhluk seusianya, dia menderita serangan balasan. Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap mereka. Saya akan berurusan dengan mereka. Si Hao berkata kepada tanpa awal, menyuruhnya untuk tidak menyentuh Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, atau Penatua Pemberantasan Dunia. Dia akan menghadapi para ahli ini sendiri, karena jika dia yang bukan milik dunia ini mencoba untuk campur tangan dengan paksa, tanpa awal akan menderita kerusakan serius. Bunuh dia dulu. Wanita dengan pakaian pertempuran emas itu berteriak, dengan tegas bekerja sama dengan 2 lainnya untuk menekan dan membunuh tanpa awal. Meskipun mereka bukan makhluk dari dunia yang sama, mereka berasal dari usia yang sama, jadi mereka pernah bertemu sebelumnya, mereka juga bertarung sebelumnya. Mereka bisa bertarung sengit satu sama lain tanpa terpengaruh oleh sungai besar karma besar waktu. Membunuh. Pria berambut perak itu mengeluarkan teriakan keras. Dia memegang tombak besar di tangannya, membawanya ke arah tanpa awal. Dia kuat di luar perbandingan. Gelombang kehadiran kekaisaran melonjak, rambutnya seperti air terjun perak, membelah laut realem. Kalian semua harus menghentikan kekurangajaranmu. Tepat pada saat ini, di sungai besar waktu, cahaya warna-warni berkedip-kedip, aura emas abadi 9 warna menyebar. Sebuah kuali besar muncul, pada saat yang sama melepaskan semua energi sumber kehidupan. Di atas kuali adalah seorang pria yang sosoknya tinggi dan heroik. Alisnya menunjuk ke atas, tatapannya tajam seperti kilat dingin. Dia mengacungkan tinju kaisarnya, membantai jalannya. Sial. Kuali besar di atas kepalanya bergetar, menyerang tombak besar itu, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Simbol berputar-putar. Kemudian, dia dengan tangan kosong mengetuk penguasa pengukur surga itu, mengirimnya terbang. Orang bisa melihat betapa dunia mengejutkan kekuatan surgawi ini. Namun, setelah tiba di sini, sosoknya menjadi agak kabur, dililit oleh kekuatan waktu, menjadi semakin tidak jelas. Kamu berbagi karma yang luar biasa dengan seseorang di sini, menghasilkan jenis adegan ini. Dengan muncul pada saat yang sama, tubuhmu ditutupi oleh kekuatan waktu. Kata wanita berpakaian emas. Gaunnya berkibar-kibar, bercampur di antara suara-suara yang berkibar-kibar itu adalah suara dentang logam. Pakaian pertempurannya sebenarnya ditenun dari untaian emas abadi. Membunuh. Laki-laki dengan kuali besar mengambang di atasnya berteriak. Dia menyerang dengan ganas, sebuah tinju menghantam tubuh wanita itu. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Dia sepenuhnya menyadari tentang jejak tinju orang ini.
Di masa lalu, dia sangat menderita karenanya, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung saat ini, alih-alih mengaktifkan artefak magisnya sendiri. Sebuah tombak surgawi muncul. Dia adalah seorang wanita, namun dia benar-benar memegang senjata jenis ini. Itu berdesir dengan kekuatan membunuh yang tak ada habisnya. Dengan dan kebisingan, orang yang datang memukul turun terhadap tombak surgawi, jejak tinjunya yang tersisa tidak rusak. Dan dandang. Pada saat ini, tanpa awal mengambil tindakan, dia tidak lagi menghadapi 3 orang sendirian. Setelah tangannya sedikit dibebaskan, dia menggerakkan bel besar, menekan ke depan. Gelombang suara bel besarnya yang dilepaskan membuat tetua penguasa pengukur surga itu terhuyung-huyung, hampir jatuh. Bagaimanapun, kita harus membunuh Huang hari ini. Jangan beri dia kesempatan. Kami telah lama menetapkan resolusi untuk menyerahkan hidup kami, jadi kami harus mendapatkan hasil. Wanita yang mengenakan pakaian perang emas meraung. Penampilannya agak baik-baik saja, tetapi sekarang, dia tampak agak jahat, karena dia benar-benar menjadi gugup. Dia berjuang bebas dari medan perang itu, ingin membantu Kaisar Bulu, Kaisar Agung, Kaisar Abu-Abu dan yang lainnya. Menurutnya, tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Huang. Itu terkait dengan peristiwa paling penting di masa depan. Hong! Sungai besar waktu melonjak, ombak besar menghantam langit. Seorang wanita muncul, pakaian putihnya lebih bersih dari salju, rambut hitam menari-nari. Penampilannya luar biasa, gayanya tak tertandingi, seolah berjalan di atas riak. Saat ini, dia mengambil tindakan, menyerang wanita berjubah emas. Tidak ada yang bisa melawan waktu, semua orang yang membuat kekacauan akan mendapati usahanya sia-sia. Jika Anda tidak termasuk dalam ruang waktu ini, Anda tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Gaya wanita berpakaian putih itu luar biasa. Sementara dia mengatakan hal-hal ini, tangan putihnya terangkat ke atas. Cahaya abadi bersinar dengan gemilang, menyerang tombak surgawi itu, langsung memotong wanita berpakaian pertempuran emas itu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mereka yang berani melawan sungai besar waktu semuanya mati pada akhirnya. Jika itu melibatkan beberapa kultivator kecil dan orang biasa, tetapi tidak mempengaruhi masa lalu dan sekarang, tidak terlibat dalam urusan penting apapun, mungkin setelah seseorang membayar harga yang cukup, itu akan baik-baik saja. Kalian semua masih belum cukup untuk menghadapi Kaisar Surgawi Huang. Pada akhirnya, semua itu akan sia-sia. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan tegas. Di kejauhan, ekspresi Si Hao mengintimidasi. Dia melihat ke arah ini, melihat kuali besar yang familiar itu, wanita berpakaian putih itu, hatinya melonjak oleh emosi. Di masa lalu, dia telah melihat wanita berpakaian putih itu lebih dari sekali. Itu adalah orang yang berasal dari usia yang berbeda. Hal-hal yang sudah berkembang seperti ini. Pertempuran besar yang paling intens meletus. Kaisar setengah abadi ini bertempur dalam pertempuran berdarah di Laut Realem. Pertempuran ini berlanjut sampai langit dan bumi terguncang, sampai hantu menangis dan dewa melolong. Selama 2 hari penuh, Realem Si melonjak. Pertempuran hebat mereka berlanjut, itu terlalu intens. Yang pertama menentukan kemenangan dan kekalahan adalah wanita berbaju putih dan wanita berbaju emas. Sementara keduanya saling berhadapan, dengan mengangkat tangan wanita berpakaian putih, pancaran abadi melonjak, teknik menakjubkan tak berujung. Telapak tangannya yang seputih salju membentuk jejak magis, membuat lawannya terbang, darah keluar dari mulutnya. Dia selalu begitu menakjubkan dan tak tertandingi, permaisuri berpakaian putih ini selalu mendominasi bahkan dalam kebangkitannya ke tampuk kekuasaan. Dia menyapu wanita berpakaian emas, meledakkannya sampai dia terus-menerus batuk darah. Kultivasi wanita berpakaian emas itu memang sangat menakutkan, tetapi indera tempurnya lebih rendah daripada kaisar setengah abadi berpakaian putih. Membunuh. Bahkan jika kita harus melakukan pengorbanan darah di sini, kita masih harus membunuh Huang. Rambut wanita yang mengenakan jubah panjang emas berserakan, akan mempertaruhkan nyawanya karena putus asa.
Dia ingin menggunakan metode ekstrim dan kemudian mengelilingi dan membunuh Si Hao bersama dengan orang lain. Melihat bagaimana kalian semua terburu-buru untuk membunuh Kaisar Surgawi Huang, aku tidak lagi merasa bahwa masa depan abu-abu. Sepertinya itu bukan tanpa harapan. Permaisuri berpakaian putih berkata. Memang, yang dengan kuali besar mengambang di atas kepalanya juga mengangguk. Dia sangat gagah berani, sekarang membantai ke depan. Dia menghadapi pria yang memegang tombak besar, terus-menerus memberikan pukulan serius, meledakannya sampai dia sangat terguncang, ruang di antara jari-jarinya bahkan membelah. Sial. Di sisi lain, bel tanpa awal berguncang, memukul penguasa pengukur surga yang memegang sesepuh sampai rambut dan janggutnya rontok, penampilannya menjadi tua, menderita korosi dao waktu yang hebat. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada penguasa pengukur surga. Masa depan mungkin masih memiliki kesempatan hidup, tidak lagi membuat seseorang putus asa. Kata tanpa awal. Kata-kata ini membuat Si Hao sangat terguncang. Bahkan setengah kaisar abadi hampir putus asa, apa sebenarnya yang akan terjadi di masa depan? Berapa banyak musuh menakutkan yang akan muncul? Dia memikirkan Cao Yuseng yang sebelumnya memperingatkannya, menemukan sudut masa depan. Tampaknya sangat menakutkan. Namun, ada orang yang datang untuk membunuhnya sekarang, jadi agak aneh. Pertempuran paling menakutkan saat ini jelas berada di pihak Si Hao. Dia menghadapi 4 kaisar sendirian, tekanan yang dia derita terlalu besar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia juga menjadi semakin ganas. Bahkan jika kita harus membangkitkan karma besar, mempersembahkan diri kita dalam pengorbanan darah, binasa di sini, kita harus membunuh Huang. Pada saat ini, pria berambut perak yang memegang tombak besar, tetua yang menggenggam penguasa pengukur surga dan wanita pemegang tombak surgawi berpakaian emas semuanya mulai habis-habisan. Mereka berjuang bebas dari halangan lawan mereka, bergegas ke surga. Mereka berdiri bersama, tidak ragu-ragu untuk membakar darah esensi hati mereka yang paling berharga, ingin melakukan jenis metode terlarang untuk mengelilingi dan membunuh Huang. Hong. Tanpa awal, permaisuri berpakaian putih dan pria dengan kuali besar yang mengambang di atasnya semuanya bergegas ke surga, berubah menjadi 3 garis pelangi abadi, menyilaukan tanpa perbandingan. Mereka berselisih tentang 3 ahli hebat, menghentikan mereka. Pertempuran hebat yang bahkan lebih intens meletus. Bahkan sungai waktu yang besar itu mengaduk, tidak tenang sama sekali, seolah-olah akan mengubah lintasan. Kalian semua terbawa oleh angan-angan kalian. Bagaimana sungai waktu bisa diubah? Tidak ada yang bisa mengubah peristiwa besar yang terjadi di area ruang waktu lain. Pria dengan kuali besar mengambang di atas kepalanya berteriak. Dia mengambil tindakan dengan kuat, ingin menekan musuh. Di mana Si Hao berada, 4 ahli hebat mengepung dan menyerangnya, membuat ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia akan menyerang dengan kuat, habis-habisan melawan kaisar setengah abadi ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk jatuh. Meskipun seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah, luka-lukanya serius, dia masih melonjak dengan niat membunuh. Di bawah serangan bersama dari 4 kaisar besar, bisa hidup sudah merupakan keajaiban. Secara komparatif, tubuh Penatua Pemberantasan Dunia juga memiliki luka, tetapi mereka tidak dapat dianggap banyak sama sekali, sangat ringan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian semua luka ini benar-benar pulih. Sementara itu, di tubuh Si Hao, retakan itu hampir terbuka. Dia adalah kaisar setengah abadi, tetapi dia harus menghadapi 4 ahli hebat pada saat yang sama, jadi dia masih dalam bahaya. Huang, kamu pasti sudah mati. Kaisar bulu meraung. Dia merasa bisa menyingkirkan Huang hari ini. Pendatang baru ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Ekspresi Penatua Pemberantasan Dunia serius. Dia tidak merasakan kegembiraan atas ini. Si Hao sama seperti dia di awal pertempuran besar ini, tegas dan dingin, kepercayaan dirinya tidak pernah goyah. Ini terutama terjadi sekarang ketika niat membunuhnya melonjak. Meskipun dia berlumuran darah, dia masih terlihat ingin menekan dan membunuh semua musuh. Ho! Dia melepaskan raungan besar, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah.
Kolam hukum melayang di atas kepalanya, di tangannya inti pedang abadi yang tersapu, pancaran pedang menembus-menembus keabadian. Tepat pada saat ini, ekspresi Kaisar Abu-Abu memucat, merasakan bahwa semuanya benar-benar buruk. Dia merasa sedikit tidak berdaya, sedikit lemah. Di bawah ribuan garis pancaran pedang, dia adalah satu-satunya yang tidak bisa menghindar. Kepalanya dipenggal oleh Si Hao, lehernya terlihat seperti mulut berdarah. Dia terhuyung mundur, tangannya mencengkeram lehernya, wajahnya dipenuhi kejutan. Kamu, Kaisar Grey memuntahkan darah dari mulutnya, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Dia sangat terguncang dalam hati, karena kepalanya hampir dipenggal. Membunuh. Rambut Si Hao acak-acakan. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada 4,5 kaisar abadi yang hebat, tetapi sekarang, dia tampak seperti dewa perang, kuat hingga ekstrim, tak terbendung. Bunuh dia, Kaisar Agung berteriak. 4 ahli besar mengambil tindakan pada saat yang sama. Gelombang melonjak di Laut Realem, berubah menjadi asap dan awan, terus dihancurkan. Penciptaan alam dan pemberantasan alam, ketika individu dari level mereka bertarung, semua ini terjadi dalam sekejap. Kekacauan primal mendatangkan malapetaka, energi abadi melonjak. Cahaya pedang berubah menjadi abadi, melepaskan jaring yang menutupi bumi yang mengumpulkan langit. Kabut tipis berkabut di sini, membentuk hamparan kecemerlangan, tetapi juga sangat menakutkan. Kali ini, Kaisar Agung mengalami pukulan serius. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat menarik diri. Ruang di antara alisnya terbelah, meneteskan darah, roh primordial itu bahkan terpotong. Jika bukan karena dia menjadi kaisar setengah abadi, dia pasti akan mati di bawah inti pedang itu. Mengapa tubuhku menjadi lemah? Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu juga berbicara. Ini bukan sesuatu yang tak terduga, melainkan kekuatan magis mereka mengering, tubuh menjadi sangat lelah. Bukan dia sendiri yang mengalami hal semacam ini. Senior, apa yang terjadi? Grey Emperor melihat ke arah Penatua Pemberantasan Dunia. Ekspresi Feather Emperor juga berubah. Dia juga memperhatikan bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi tidak berdaya. Kaisar Bulu tidak begitu sopan. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Penatua Pemberantasan Dunia. Hal lama, pil Kaisar setengah abadimu hanya bisa memulihkan vitalitas sebentar. Pada saat ini, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu tidak lagi berada pada kondisi puncaknya. Kaisar Abu-Abu adalah yang pertama menjadi lemah, sementara Kaisar Bulu baru mulai melemah menjelang akhir. Ekspresi Si Hao dingin, terus membantai jalannya ke depan. Baru saja, dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada aura menurun yang dipancarkan dari tubuh ketiga individu itu. Kemudian, dia melihat Penatua Pemberantasan Dunia mengerutkan kening, jadi dia segera menyimpulkan bahwa ketiga kaisar melemah. Cederamu terlalu serius, fondasimu terluka. Di mana di dunia ini seseorang dapat menemukan obat kaisar setengah abadi yang dapat secara instan membuat kalian semua pulih. Itu hanya dosis stimulan, memungkinkan pemulihan sementara. Jika Anda ingin sembuh sepenuhnya, Anda perlu waktu. Tetua Pemberantasan Dunia berkata. Kamu, Kaisar Bulu sangat marah. Sepasang sayap bergerak, membuat langit dan bumi terbelah. Cahaya mengalir seperti hujan, hampir membelah realem Si. Dia tidak punya pilihan selain mundur dan menghindari serangan Si Hao. Seolah-olah mereka kembali ke masa lalu ketika esensi darah mereka akan mengering, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan bertarung terbesar mereka. Ekspresi Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu berubah. Mereka dengan cepat mundur, berusaha menghindari Huang yang mendominasi dan tak tertandingi itu. Meskipun tubuhnya penuh dengan retakan, luka yang dalam hingga tulang terlihat, bagi mereka, ini adalah harimau yang ganas, dewa perang. Ini adalah pertempuran yang menentukan antara aku dan kamu. Si Hao menekan ke depan. Dia menargetkan Penatua Pemberantasan Dunia. Selama dia ditangani, 3 ahli lainnya tidak akan menjadi masalah. Vitalitasnya sebelumnya juga layu, tetapi tidak seperti 3 ahli hebat yang menggunakan setengah pil abadi untuk pulih, dia mengalami transformasi.
Bahkan jika dia mengalami luka berat yang sulit disembuhkan, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Kamu. Pada saat ini, Si Hao mengabaikan tiga kaisar abadi yang agung, membuat mereka merasakan semacam penghinaan. Dia berjalan melewati mereka begitu saja, memperlakukan mereka seperti patung tanah liat. Mengaum. Mereka bertiga mengeluarkan raungan rendah dan kemudian berbalik, ingin pergi. Hanya karena aku tidak menyerang kalian sekarang, bukan berarti aku melepaskan kalian semua. Dengan suara Hong, Si Hao meletus dengan kekuatan surgawi yang tak terukur. Tiga gelombang energi jernih mengalir keluar dari dadanya, berubah menjadi penampilannya, menyerang tiga ahli hebat. Dia masih tidak bisa menampilkan metode besar transformasi perwujudan, sepertinya ada beberapa akibat setelah dia meledakkan tubuh sejati, itu tahun itu. Namun, tubuh perang yang diubah dari auranya, ketika mereka menghadapi tiga kaisar setengah abadi yang menurun, mereka juga bertarung dengan sengit. Kamu berani memandang rendah kami. Kaisar Agung berkata dengan dingin. Bagaimana Si Hao bisa mengurus hal-hal ini? Dia bertarung melawan Penatua Pemberantasan Dunia, membantai dengan api sejati, melakukan pertempuran terakhir yang menentukan, ingin membunuh orang ini. 2 hari sudah berlalu ketika mereka bertarung seperti ini. Makhluk-makhluk dari masa depan dan masa kini semuanya masih di sini, pertempuran besar yang mengejutkan langit dan bumi, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Ketika mereka membantai hingga titik ini, tubuh Si Hao dan Penatua Pemberantasan Dunia semuanya rusak, keduanya jatuh dari alam ajaib itu. Itu karena apa yang disebut transformasi, tubuh yang kuat dan lengkap tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Si Hao mengerti bahwa jika dia benar-benar ingin sepenuhnya memasuki alam kaisar abadi, itu memang akan sangat berbahaya, jalan ini berbahaya sampai ke titik keputusasaan. Saat ini, mereka bertarung dengan kekuatan metode setengah tingkat kaisar abadi, sama seperti sebelumnya ketika Si Hao bertarung dengan kaisar bulu dan yang lainnya. Keduanya berlumuran darah, kekuatan magis mereka melonjak, kekacauan utama meletus. Mereka bertarung sampai darah memercik ke segala arah, sampai mereka benar-benar gila. Yahoo! Tepat pada saat ini, Penatua Pemberantasan Dunia mengeluarkan raungan. Dia mengungkapkan kepala serigala raksasa, rambut merahnya sangat tebal. Di kepalanya ada sepasang tanduk raksasa yang terlihat sangat ganas. Itu membuka mulutnya yang berdarah, menggigit Si Hao. Di bawah gigitan ini, bahkan Laut Realem dimusnahkan, bahkan bintang-bintang di langit jatuh ke mulut itu. Itu terlalu menakutkan. Ini berkali-kali lebih menakutkan daripada kemampuan surgawi Taoti. Itu benar-benar melahap langit dan menelan bumi, memurnikan semua hal. Kepala serigala dewa raksasa membuka mulutnya yang berdarah, ingin melahap semua yang ada di dekatnya dalam satu gigitan. Itu melepaskan cahaya gelap, menyempurnakan semua materi nyata. Si Hao mengaktifkan Lao Pool-nya. Dengan dan kebisingan, itu bergegas ke depan, menghentikan perubahan mendadak ini. Sepasang tanduk hitam raksasa di kepala serigala merah tetua pemberantasan dunia bersinar, menabrak Lao Pool itu, membuat waktu dan ruang di sini runtuh, Realem Si mengering. Ho! Kekuatan ganas ini mengejutkan dunia. Pada tingkat kultivasi mereka biasanya selalu dapat mempertahankan penampilan humanoid mereka, jarang mereka mengungkapkan tubuh asli mereka. Mereka tidak akan menjadi gila seperti Penatua Pemberantasan Dunia. Mengaum. Raungan besar bergema melalui Realem Si, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Di laut, ada raja-raja yang jatuh yang pecah inci demi inci di bawah gelombang suara. Kemudian, mereka meledak berkeping-keping. Ombak yang melonjak dari Realem Si membersihkan kubah langit. Pada saat yang sama, di belakang tubuh serigala Penatua Pemberantasan Dunia, 9 ekor tiba-tiba melonjak, meronta-ronta ke arah Si Hao. Mereka seperti ular raksasa, ingin mengobrak-abrik kosmos berbintang. Si Hao dengan cepat mundur. Dia menghirup udara dingin. 9 ular raksasa, itu adalah 9 naga sejati, hitam pekat seperti tinta. Kepala naga itu menyeramkan, gigi mereka yang ganas menakutkan ketika mereka membuka mulut raksasa mereka.
Penatua Pemberantasan Dunia mengungkapkan seluruh tubuh aslinya. Sebenarnya ada kepala naga di ujung 9 ekor. Si Hao tahu ras macam apa ini? 9 Netherworld Tao. Ini adalah salah satu dari 10 setan, reputasinya terkenal di bawah surga. Ini adalah seorang penatua yang telah hidup untuk siapa yang tahu berapa banyak era besar. Tubuh aslinya sebenarnya adalah 9 Netherworld Tao, pasti keberadaan tingkat leluhur klan ini. Keturunannya berada dalam 9 surga 10 bumi dan domain abadi, namun dia adalah raja di ujung lain laut alam. Di kejauhan, beberapa pertempuran berakhir. Gaya wanita berpakaian putih itu luar biasa, tegas dan garang ketika dia mengambil tindakan, seperti seorang permaisuri abadi dari luar surga. Dia tak terbendung, yang pertama benar-benar membanjiri wanita berpakaian emas itu, meledakkan tubuhnya sampai terbelah berkeping-keping. Dia hanya mengandalkan tangannya yang seputih salju yang lembut dan halus. Kekuatan telapak tangannya luar biasa, dia melepaskan cahaya kenaikan abadi, mengejutkan langit dan mengguncang bumi, bahkan membuat ekspresi Si Hao yang jauh berubah. Hong Long. Kaisar setengah abadi wanita berpakaian putih bergegas melintasi langit, mengejar wanita berpakaian pertempuran emas, terus-menerus memberikan pukulan serius, menampilkan jejak magis yang tak tertandingi, menekan ke depan. Ketika telapak tangannya yang berkilau turun, wanita itu hancur berkeping-keping dan kemudian dia meledak, mekar di laut alam, darah dan tulangnya terbang ke segala arah. Yang disayangkan adalah sangat sulit bagi setengah kaisar abadi untuk mati. Api roh primordial berteriak keras, membungkus tulang dan daging yang hancur, bergegas menuju sungai besar waktu, melarikan diri dengan panik. Pertempuran mereka berlanjut selama 2 hari 2 malam, namun itu adalah pertempuran pertama yang berakhir. Mengaum. Di kejauhan, pria berambut perak itu meraung, sedikit khawatir, sedikit kesal. Namun, situasinya saat ini juga sangat buruk, terluka parah oleh orang dengan kuali besar yang melayang di atas kepalanya. Mati. Di bawah kuali besar, sosok pria itu kabur dan tidak jelas, tetapi auranya jelas tidak lemah, malah meluap ke langit. Dia seperti tuan yang tak tertandingi dari sebelum langit ditempa, kekuatannya menindas semua alam di bawah langit. Hong. Lengannya bergerak, menepis tinju kaisar, terus menyerang, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, tidak ada yang tidak bisa dia hancurkan. Setelah bertarung selama 2 hari 2 malam, lengan pria berambut perak itu berlumuran darah, ruang di antara jari-jarinya terbelah. Tangan yang memegang tombak besar itu bahkan berkerut. Dia menderita pukulan serius, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pertempuran ini juga hampir berakhir. Ketika kuali besar turun, itu menekan tombak besar itu. Sementara itu, tinju pemilik kuali meletus dengan cahaya keemasan, kokoh dan tidak dapat binasa. Mereka menghancurkan keabadian, menunjukkan keagungan yang tak tertandingi. Sebuah tinju menghantam, melewati dada pria berambut perak itu. Kemudian, dengan goyangan yang kuat, tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah berserakan di laut realem. Hong Long. Pemilik kuali besar mengacungkan bekas tinjunya, melewati tubuh pria berambut perak yang hancur begitu saja. Kemudian, seluruh tubuhnya juga melewati sisi kabut berdarah, dia terus-menerus menghancurkan jejak magis, menekan cahaya roh primordial. Cahaya roh primordial pria berambut perak itu melilit darah dan tulangnya, ingin melarikan diri kembali ke sungai waktu yang panjang. Namun, pemilik kuali besar mengejarnya. Kuali itu terlalu besar. Pembukaan bersinar, mengisap cahaya roh primordial dan semua darah dan tulang. Kamu berani. Pria berambut perak itu meraung, berjuang dengan semua yang dia miliki. Jika dia benar-benar ditekan dalam kuali itu, bahkan jika setengah kaisar abadi tidak dapat binasa selama berabad-abad, dia kemungkinan besar masih akan perlahan disempurnakan. Kenapa aku tidak berani? Tuan Kuali berkata dengan dingin, hari ini, aku akan menekan dan membunuhmu. Hong Long. Kuali besar bersinar, energi abadi 9 warna menyebar di udara. Ada juga semua energi sumber kehidupan yang melonjak, menyedot cahaya, darah, dan tulang primordial roh. Membunuh. Pria berambut perak,
Sebagai kaisar setengah abadi yang tak tertandingi, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya? Dia berjuang keras, ingin menyerang. Namun, akhir hidupnya sangat menyedihkan. Permaisuri berpakaian putih turun dari atas, gayanya tak tertandingi. Tangan putihnya terangkat dan kemudian telapak tangannya dihempaskan dengan suara hong. Cahaya roh primordialnya tersebar, darah, tulang, dan hal-hal lain semuanya terbang ke dalam kuali. Api jiwanya berkobar, ingin bergabung kembali, tetapi pada akhirnya dia masih gagal. Kaisar setengah abadi wanita berpakaian putih menghalangi di depan. Telapak tangan lain menyerang, menyebarkan cahaya roh primordial lagi untuk kedua kalinya. Itu kuat tak tertandingi, langsung menghancurkannya ke dalam kuali. Mengumpulkan. Pada saat ini, kuali besar bergoyang. Meskipun tubuh pemilik kuali agak tidak jelas, ekspresinya cemerlang seperti pancaran listrik, melepaskan kecemerlangan yang cemerlang. Mengikuti teriakan ringan, dia benar-benar tersedot, mulai disempurnakan. Di kejauhan, penguasa pengukur surga yang memegang sesepuh ngeri. Ia juga mengalami luka serius, diserang oleh Without Beginning hingga seluruh tubuhnya terbelah, hampir meledak hingga mati beberapa kali. Sekarang, dia tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung dengan semangat, langsung berbalik dan melarikan diri. Itu karena dia takut tertinggal. Sial. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, terbang di atas. Itu menabrak punggungnya, meledakkan tubuh bagian bawahnya sampai meledak. Hanya bagian atas tubuhnya yang memasuki sungai waktu yang panjang. Peng! Wanita berpakaian putih itu menambahkan telapak tangan, tangan putihnya tak tertandingi. Bahkan dari jutaan dan jutaan li jauhnya, bagian atas tubuhnya masih meledak. Namun, itu agak disesalkan, sudah terlambat untuk menghentikannya. Roh primordial penatua ini membawa penguasa pengukur surga, melarikan diri. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan dunia. Para ahli dari masa depan memutuskan kemenangan dan kekalahan, dan bahkan ada setengah kaisar abadi yang ditundukkan. Orang bisa membayangkan bahwa dia pasti tidak akan menemui akhir yang baik. Dengan 3,5 kaisar abadi yang mengambil tindakan pada saat yang sama, dia pasti akan terhapus dari keberadaannya. Pada saat ini, ekspresi Feather Emperor, Grand Emperor, dan Grey Emperor semuanya berubah, merasakan ketakutan yang menahan tanpa henti terhadap ketiganya. Ketiga ahli ini terlalu menakutkan. Mereka mencoba membunuh seorang kaisar. Untungnya, ketiga ahli itu datang dari masa depan, jadi mereka kemungkinan tidak akan gegabah mengambil tindakan terhadap mereka. Di kejauhan, bahkan penatua pemberantasan dunia terkejut, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya dunia masa depan. Sebenarnya ada 3 ahli menakjubkan yang muncul pada saat yang sama. Mengaum. Namun, dia tidak membiarkan dirinya terganggu sama sekali. Pertempurannya dengan Huang mencapai membunuh. Mata si Hao berubah menjadi pisau, menjadi sangat menakutkan. Dia menunjukkan kemampuan surgawi yang mengejutkan dunia, mencoba untuk menekan 9 Netherworld Tao ini. Tepat pada saat ini, telapak tangannya yang bersinar melonjak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, dia terus-menerus menangkap ekor 9 Netherworld Tao, dengan keras mencabik-cabik mereka. 9 Netherworld Tao meraung. Sebagian besar kekuatan magisnya terkonsentrasi di 9 ekor ini. Sekarang, aumannya mengguncang langit. Darah mengalir ke langit, mengalir 30.000 kaki. Si Hao merobek beberapa ekor dan kemudian dia dengan keras menghancurkan jejak tinju, meledakkan 9 Netherworld Tao sampai tubuhnya terbelah. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.